Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di workshop G3 dan kali ini kita ingin membuat eh, power outlet ya atau storage baterai untuk tools cordless yang kita kenakan di sini. Dan alat yang kami gunakan untuk project kali ini adalah thickness planner dari DeWalt ya. Ini yang 13 in dan ada meter saw dengan tipe DWS 780. Dan kita gunakan dua buah tool cordless ya. Ini adalah seri Atomic yang terbaru, yaitu ada DCF 850 untuk impact drivernya. Dan kami gunakan juga untuk hammer drill ada DCD 805 yang memang baru saja rilis ya. Nah ini kita gunakan di sini untuk membuat project kali ini. Untuk tools semuanya yang kita gunakan, jika dari kalian ada yang tertarik, kita sudah sertakan untuk link pembeliannya. Pastikan kalian cek di deskripsi ya. Oke guys, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya DeWalt ID dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe YouTube DeWalt ID karena di sana bakal banyak informasi yang bakal kalian dapatkan. Untuk dimensinya kali ini yang kita mau buat itu tidak terlalu besar juga ya, tapi semuanya fluktuatif untuk ukurannya, tinggal disesuaikan aja. Kalian butuh berapa banyak penempatan baterai dan chargernya ya, yang pasti sih itu yang jadi patokan pertama. Untuk storage yang kita buat di sini memiliki tinggi di 90 ya, dan di sini dia memiliki lebarnya di 74. Dan memiliki kedalaman di 14 cm ya, mengingat di sini cuma hanya kita untuk menempatkan baterai saja dan bahkan memang untuk di bagian baterainya ini harus agak keluar sedikit, jadi kita tidak usah membuatnya terlalu dalam. Ini kalau opini gue pribadi ya. Oke, di sini kita cuma hanya berbagi pengalaman, kita juga masih sangat newbie sekali ya. Jadi ambil yang baiknya dari video ini, silahkan jangan ditirukan yang jeleknya dari video ini. Dan bahkan gue juga minta tolong berikan komentar yang positif dan membangun untuk bisa gue terus, dan gue minta bimbingannya juga dari kalian untuk biar supaya gue juga bisa lebih pinter, karena memang di sini adalah masih sangat baru sekali ya untuk gue terjun ke dunia kayu, karena memang ada ketertarikan aja, gue mendapatkan feel di sini dan pengen terus belajar. Dan bagi gue tidak ada kata telat untuk belajar ya, selagi kita masih punya keinginan ya. Gue nggak bisa bilang project-project gue yang gue kerjakan itu sempurna 100%, tidak ya. Semua manusia pasti akan bertahap ya, baik dari skill pun seperti itu. Yang pasti gue berusaha untuk terus mengasah skill yang gue punya ya, dan di sini adalah untuk mengisi kekosongan waktu juga. Maka dari itu kita membangun yang namanya workshop G3. Oke, kita pola. Setelah kita pola, langsung kita membuatkan base frame-nya terlebih dahulu ya. Ini adalah frame-nya yang tadi kita bilang dengan ketinggian di 90 cm ya. Nah, setelah itu kita baru mengukur ya baterai, atau kita ingin menempatkan berapa banyak baterai yang ingin kita jajarkan dan posisi untuk chargernya seperti apa. Kita setup terlebih dahulu ya, Cis ya. Oke, setelah kita menemukan kecocokan untuk penempatan baterainya, nah lalu setelah itu kita membuat partisi ya, dan kita pastinya kita ukur terlebih dahulu ingin membuat partisi untuk baterai berapa. Dan kalau dari charger sudah terlihat, karena memang di sini gue cuma hanya menggunakan 3 buah charger, yaitu terdiri dari 2 buah charger yang untuk baterai XR ya, dengan tipe 112 dan DCB 115 ya. Dan di sini juga kita menggunakan fast charging atau charger dari bawaan baterai FlexVolt itu sendiri ya. Di sini menggunakan dengan tipe DCB 118 yang berwarna kuning sendiri ya, paling lain sendiri. Oke, setelah kita ukur, kita langsung trimmer ya. Jadi di sini kita partisinya kita menggunakan slot ya. Jadi kita membuat slot dengan ketebalan sesuai ketebalan dari papannya ini sendiri ya. Dan papan ini memiliki ketebalan di 2 cm.
Oke, untuk partisi antara baterai dan charger ya, ini di sini selain kita slot, ya di sini kita melakukan penyekrupan juga ya, atas dan bawah. Nah, dan kita lakukan trimmer kembali untuk partisi si baterainya ini sendiri ya. Nah, jadi baterainya kita berikan partisi ya di sini karena baterai yang kita gunakan itu sebanyak hampir 25 buah ya. Nah, jadi kita di sini memberikan 4 sekatan ya. Nah, di sini kita trimmer kembali dengan ketebalan papan yaitu tadi di 2 cm. Oke, langkah selanjutnya kita di sini pastinya kita menempelkan chargernya terlebih dahulu sebelum kita menempelkan papannya ke partisi itu ya. Guna apa? Guna supaya karena sedikit sulit ya kalau misalnya kita sudah ditempelkan. Nah, jadi gue berpikir kayaknya lebih mudah. Ini my opinion. Jadi gue berpikir lebih mudah kita tempelkan terlebih dahulu dan kita molding menggunakan masking tape ya. Ini guna untuk melihat penempatan baut yang sesuai ya, seperti itu. Oke, ini partisi untuk baterai. Jadi kita ukur terlebih dahulu ya untuk lebar baterainya dan lebar untuk soket ya atau soket dummy gue bisa sebut ya. Ini soket dummy baterai. Ini kalian nanti kita akan berikan juga untuk link pembeliannya. Kalian bisa membelinya dengan cara satuan ya atau dengan cara paket yang isi 5 ataupun isi 10 ya, tinggal disesuaikan saja. Setelah kita ukur, kita langsung mengukur keempat partisi ini ya. Jadi kita langsung ukur. Di sini gue ingin menempatkan satu partisi itu dengan 4 buah baterai ya atau 4 jajar seperti itu. Dan untuk dummy baterainya di sini gue menggunakan 2 warna yaitu warna merah dan warna kuning. Warna merah itu gue bedakan. Kenapa gue bedakan? Karena memang yang warna merah ini gue tempatkan untuk baterai seri XR-nya dari DeWalt. Dan untuk baterai flex fold-nya gue berikan yang warna kuning ya, biar agak sedikit berbeda. Overall kalau untuk lebar dari baterai ini dari seri XR ya, mulai dari yang 2000, 4000, 5000 itu memiliki kelebaran yang sama ya, dan untuk panjangnya pun juga memang dia sama. Akan tetapi kalau untuk yang seri flex fold lebarnya sama, akan tetapi dia jauh lebih panjang.
Oke, di sini kita langsung tempatkan aja chargernya. Nah, di sini chargernya kita tempatkan, kita memberikan kemiringan di 15 derajat ya, karena kita berpikir supaya yang pertama adalah mudah untuk pada saat kita menaruh baterai di charger ya. Jadi menaruhnya mudah, dan di sini kita berikan kemiringan di 15 derajat ya. Oke, guys, bantu terus ya untuk saya menyempurnakan skill saya, dan baik dari sisi pengambilan gambar ataupun editing ya. Nah, bantu terus kami dan bimbing kami, berikan kami komentar-komentar yang membangun dan komentar positif ya. Di sini sekali lagi kita belajar bersama, saling bertukar pikiran ya. Oke, untuk setiap partisi ya, ini gue berikan untuk seri X-Art-nya. Setiap partisi itu memiliki jarak di 15 cm. Terkecuali cuma hanya untuk yang seri X-Art itu paling atas, itu gue berikan jarak di 19 cm, karena memang mengingat baterai dari FlexVolt ini, seri FlexVolt ya, dia jauh lebih tebal ya. Jadi gue berikan dia juga partisi lebih lebih tinggi ya, lebih tinggi gue berikan partisinya seperti itu. Oke, untuk partisi di setiap baterai kita tidak menggunakan skrup ya. Jadi kita di sini langsung aja menggunakan slot yang tadi, yang dimana dengan ketebalan papan di 2 cm. Nah, di sini kita cuma hanya pure menggunakan lem saja. Maka dari itu kita menggunakan klem ya, karena memang di sini harus kita klem supaya lebih erat kembali lemnya ya. Dan lem yang kita gunakan di sini dia kita gunakan lem Corona dengan tipe 234 ya, mengingat memang daya rekat dari lem Corona 234 ini sangat cukup baik, bahkan dia jauh lebih keras daripada kayunya. Oke, ini kita potong-potong untuk French clip. Jadi kita menempelkan storage ini ya ke dinding multiplex yang sudah kita siapkan di dalam studio ini. Jadi di sini metode French clip itu adalah, buat kalian yang belum tahu, French clip itu adalah potongan 45 derajat dan bertemunya dia di 45 derajat juga ya. Jadi kita cukup sediakan papan mungkin kurang lebih bisa 6 atau 7 cm sesuai dengan kebutuhan kalian. Langsung kita bagi dua aja dengan pemotongan di 45 derajat. Jadi nanti sisa potongannya itu kita akan gunakan kembali, kita tempelkan seperti itu. Oke, di sini juga kita buatkan lubang di bagian atas guna supaya kita jalurkan kabel supaya tidak terjepit pada saat kita pasang. Dan di sini kita langsung lakukan finishing ya. Di sini finishingnya standar aja, kita gunakan biopolis ya, atau natural oil, agar terlihat agak sedikit menguning aja ya, harapan saya sih sebetulnya. Dan di sini langsung kita tempelkan, di sini kita tempelkan dan kita ukur terlebih dahulu. Yang tadi kita bilang menggunakan French clip ya. Jadi di sini kita sangat mudah sekali, makanya French clip yang pertama kita pasang dulu ke base frame-nya, dan setelah itu kita ukur dan lawannya kita tempelkan ke multiplex ya. Oke guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Semoga ide DIY kali ini bermanfaat buat kalian dan bermanfaat juga buat diri saya sendiri ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini dan ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang belum akurat ya. Mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi bantu kami untuk terus menyempurnakan skill saya dan video DIY ini, dan nanti kedepannya kita akan terus menayangkan beberapa ide-ide DIY yang pastinya bantu kami terus untuk terus menyempurnakan. Sukses selalu buat kalian di mana berada. Jangan lupa terus semangat dan terus belajar, karena belajar tidak ada kata-kata terlambat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.